Halo gengges, jumpa lagi bersama aku. Kali ini aku mau live, tapi isinya tuh cuman curhat. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau lihat, nggak usah dilanjutin, nggak usah dilihat, oke? Jadi ini cuman isinya bener-bener emang cuman curhat perihal live yang terakhir kemarin. Dan ini sebenarnya udah malam banget ya kan. Di sini tuh jam 11. Jadi di Indo tuh pasti jam 10 waktu Indonesia Barat. Tapi lah kok aku bingungnya itu kok live sekarang ini kok isinya 47 yang lagi aktif di Instagramku. Maksudnya orang yang follow aku tuh yang aktif 47. Jadi ya udahlah ya, maksudnya ini juga mau didengerin mau enggak juga terserah sih. Cuman aku mau lanjutin curhat tentang perlivean yang kemarin itu yang aku di bad comment itu. Jadi yang mau tahu lanjutannya ya silahkan, yang enggak ya gak usah ditonton, oke? Dan live ini cuman aku akan pajang 1 hari aja, kayak 24 hours lah ya, mungkin lebih dikit, terus habis itu langsung aku hapus lagi kayak sebelumnya, oke? Ada yang ngechat, halo kak, halo juga. Kak doain aku lagi berjuang IELTS. Iya, aku doain semoga IELTS-nya dapat minimal 4,5 biar bisa kesini ya. Ngefans banget sama Mbak Di. Apaan sih? Makasih. Aduh, ngefans banget banget ngelilir aku Mbak. Oh iya, ya udah deh kalau ngelilir jangan tidur dulu, nonton dulu. Lanjutin cerita yang kemarin ya. Akhirnya bisa lihat Mbak Di. Alah, apa sih? Makasih, makasih. Sama lagi berjuang air juga, semoga dapat di atas 45. 4,5 gampang kok, pasti dapet lah. Anyong Oni, Anyong juga. Anyong. Jadi ya aku lanjutin cerita yang waktu itu ya. Jadi waktu itu kan aku live kan sama Imam. Nah, terus aku dapat komen, aku dicecer kan, katanya aku tuh dominan banget as a host katanya gitu kan. Terus katanya, oh iya aku juga di DM, katanya masalahnya tuh kamu kelihatan enggak sopan Mbak, katanya aku tuh ngekat Imam tuh sampai dihitung sama ini orang, katanya tuh ada sekitar 10 kali, katanya dia pakai swear segala gitu kan. Terus ya udah aku jelasin kan, alasan aku ngekat karena itu perihal durasi. Terus kata dia kesannya aku nggak sopan katanya sama si guest. Loh, kalau memang aku nggak sopan, kenapa si penonton yang tidak terima? Padahal imamnya itu loh yang sebagai guest tuh dia aja fine-fine aja gitu loh. Kenapa orang yang nonton tuh malah yang nggak terima gitu? Ini lucu gitu ya. Jadi netizen itu lebih garang daripada orangnya gitu, ibaratnya gitu ya, daripada yang diajak ngomong gitu. Kalau memang aku nggak sopan, pasti kalau misalnya aku mau dikomplain, pasti seharusnya orang yang komplain itu adalah si guest yang aku ajak live, ya nggak sih? Kalau si guest yang aku ajak live dia yang komplain, it's okay, aku dengerin karena berarti memang aku salah gitu kan, karena membuat dia tidak nyaman. Tapi kalau misalnya si guestnya ini nggak kenapa-kenapa, nggak, maksudnya fine fine aja, nggak ada masalah, kok malah orang yang nonton yang malah sewot gitu loh. Ini kan lucu ya kan, lucu gak sih? Terus kalau misalnya nih ya, aku tuh salah, terus aku tuh mesti minta maaf. Nah, terus aku minta maaf itu ke siapa? Coba gengges, coba kalian pikir, aku minta maafnya harusnya ke siapa kalau memang aku salah? Aku minta maafnya ke penonton kah? Oh maaf ya penonton, kemarin itu aku nggak sopan sama Imam, kayak gitu kah? Atau harusnya tuh aku minta maafnya sama Imam karena Imam yang aku ajak live bareng, terus aku nggak sopan sama Imam, apakah aku harus minta maaf ke Imam? Lah kalau tiba-tiba aku minta maaf ke Imam padahal Imamnya ngerasa aku nggak salah, aneh nggak sih? Ntar Imamnya malah, ngapain lu deh minta maaf sama gua? Lah lu nggak salah apa-apa sama gua, ntar malah Imamnya kayak gitu, bingung gimana. Soalnya kemarin setelah live itu Imam juga DM gue, dia bilang, thanks deh, semoga selalu memberi kebaikan untuk kawan-kawan lain terus ya. Dia bilang kayak gitu. Dia nggak ada kerasa gimana-gimana gitu, karena memang dia tahu gitu karakter aku ngomong tuh kayak gini. Kita tuh berteman gitu, memang real berteman. Aku ketemu Imam tuh di dunia nyata gitu loh, ketemunya di Perth. Jadi bukan kayak cuman teman online gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak dia tuh tahu karakterku gitu, kita udah ngobrol-ngobrol panjang, dan dia tuh memang tahu aku kalau ngomong kayak gini, cerewet, nggak bisa diputus. Terus kalau dia ngomong, aku memang sering motong-motong tuh, dari maksudnya nggak live pun aku tuh emang kalau ngomong sama orang emang aku tuh sering potong gitu loh. Apalagi waktu live kemarin aku udah bilang sama Imam, Mam nanti bakal gue potong ya Mam, karena masalah durasi gitu kan. Dan dia tuh ngerti gitu loh. Jadi gini loh, orang yang aku ajak live aja tuh tidak keberatan, kenapa orang yang nonton tuh malah malah keberatan. Nah itu loh poinnya tuh di situ gitu loh. Ini nih orang yang netizen resenya tuh di situ gitu loh.
Kalau memang kan kata dia jadi nggak enak ngelihatnya katanya gitu. Oh ya nggak usah dilihat, nggak usah ditonton liveku, nggak apa ya maksudnya ini live tuh. Maksudnya gini loh, kalian tonton silahkan kalau kalian merasa ingin mendapatkan informasi. Kalau memang kalian merasa liveku itu penting. Kalau kalian merasa nggak enak dilihat, nggak enak ditonton, dan merasa tidak memberikan manfaat dan memang tidak penting, ya nggak usah. Dan juga nggak ada pun yang nyuruh follow aku ya kan. Cuman aku memang punya aturan, aku memang punya rule. Yang aku nggak kenal kalau dia nggak follow, aku mah nggak mau balas DM-nya. Itu rule yang aku bikin. Karena kayak ngapain lu nanya-nanya gue kalau lu follow gue juga kagak, ibaratnya kan gitu ya kan. Tapi ya bukan, maksudnya aku nggak nyuruh kalian follow aku juga gitu loh. Kalau emang nggak mau follow juga ya nggak apa-apa, unfollow aja udah unfollow. Aku cuma mau ngasih info juga ke orang yang memang butuh info gitu loh. Kalau emang nggak butuh info ya udah nggak usah follow gitu. Soalnya memang banyak yang ngeliatin story aku juga rata-rata tuh kalau memang udah kayak mau bukaan WHV atau kalau lagi kayak rame-ramenya topik WHV itu orang banyak tuh mantengin storyku sampai 500 lebih. Tapi kalau udah pada granted terus mulai sibuk kerja di Australia itu juga berkurang drastis kok. Paling yang lihat storyku setiap hari cuma 300-an, 400-an. Tapi kalau lagi rame-ramenya itu mau bisa 500 lebih gitu loh. Dan itu pun aku kayak ya nggak ada masalah, namanya orang butuh info ya pasti mereka mantengin IG orang. Tapi kalau emang dia sibuk ya pasti nggak mantengin gitu kan. Atau mungkin dia memang dapat kerjaan di Outback yang susah sinyal ya kan. Contoh kayak Mbak Sri kemarin. Mbak Sri itu sama Cherry itu termasuk yang biasanya lihat story aku tiap hari. Aku juga lihat story mereka biasa tiap hari. Tapi kalau kita lagi sibuk atau lagi nggak dapet sinyal, ya memang kadang ya kita memang nggak lihat story orang gitu loh. Mbak Sri kan kemarin bilang juga kan, sorry ini lagi di Outback, jadi yang biasanya aku liatin storynya tiap hari pasti sadar deh kurang satu viewer gitu, dia kayak gitu. Makanya aku langsung waktu itu posting, aku screenshot, aku posting kan, aku bilang nggak apa-apa Mbak, selalu dimaafkan, namanya juga lagi di Outback. Karena aku sadar, aku tuh ngecekin guys siapa aja yang ngeliatin storyku tiap hari tuh aku ngecekin. Jadi tuh aku tahu gitu loh siapa followerku siapa bukan. Nah karena aku tahu siapa followerku dan siapa bukan, jadi pas kemarin itu kita live bareng itu aku bilang ke Imam kan, nggak bilang ke Imam sih, maksudnya aku posting di story tentang followernya Imam atau siapalah gitu, pokoknya yang jelas dia bukan followerku, atau mungkin orang aja bukan follower tapi nonton kan bisa juga ya kan, karena kan ini aku set public. Mungkin memang bukan follower Imam tapi bisa jadi follower Imam. Aku waktu itu mention kan followernya orang yang live bareng aku dia nggak terima. Nah terus Imam tuh mikirnya itu juga bukan follower dia gitu, tapi yang jelas tuh bukan followerku sih Imam, karena kalau followerku yang rajin liatin story aku tiap hari itu aku tahu karena aku selalu ngecekin namanya, meskipun aku nggak kenal orangnya secara personally ya gengges, aku tuh apal siapa aja yang ngeliat storyku, siapa aja yang rajin nge-likein storyku tiap hari juga aku tuh apal gitu. Terus kemarin Imam bilang gini, yang penting kita niat share kebaikan aja deh gitu kan, masalah omongan orang atau cara orang kita nggak bisa kontrol, just do the best for others katanya gitu. Imam tuh emang orangnya baik banget geng, sumpah sesuai namanya Imam. Kalau jadi suaminya, kalau dia jadi suami nih, udah pastilah Imam yang baik ya. Jadi laki nih, siapa nih cewek tuh yang lagi deket sama Imam sekarang tuh laki banget tuh. Terus jadi si Imam nanggepin story aku, dia bilang, setauku followersku cuma komen baik-baik tadi. Semakin tinggi pohon anginnya semakin kuat deh katanya gitu. Jadi kalau lu mau share yang baik pada level kayak sekarang itu emang banyak hal macem-macem, katanya sabar, katanya tetap aja jadi kayak di yang kayak biasa katanya gitu. Terus aku bilang, tadi ada temanmu yang bilang, woi biarin Imam ngomong sampai selesai, jangan dipotong terus. Kan kalau sampai dia mention nama ya Imam, berarti kan dia temennya ya kan. Kalau memang bukan temennya tuh pasti kayak kemarin ada yang ngomong kayak Mbak, masnya lagi ngomong jangan dipotong. Ada yang kayak gitu. Nah kalau kayak gini ini kelihatan ini bukan temennya Imam nih, cuman follower mungkin ya kan. Nah atau mungkin followerku juga itu mungkin yang ngomong, bisa jadi karena dia ngomongnya kayak gitu. Tapi itu masih terbilang sopan lah ya. Cuman ngingetin aja jangan dipotong. Tapi ngingetinnya dengan cara yang baik gitu, it's fine gitu kan. Aku nggak kenapa-napa kalau kayak gitu. Terus si Imam bilang, ngekomen nih yang pas aku bilang tadi ada temanmu tuh yang bilang woi biarin Imam ngomong sampai selesai jangan dipotong terus. Terus dia bilang bukan teman aku itu katanya gitu. Ada namanya, dia malah nanya mana gue ini. Yang bener aja lu Mam, masa gue ingetin sih siapa yang komen begitu di live.
live semua secuprit ibaratnya kan. Terus ya udah, kata imam nih, imam memberikan nasihat, jangan pernah luapin emosi kamu di story dia, katanya gitu. Aku tanya, emang kenapa mam? Terus kata dia, karena kalau lu fokus ke situ, arah baik dari lu buat share-share info yang penting nanti akan ketutup, katanya gitu. Biarin aja, biasa itu, katanya gitu. Terus dia juga cerita, ini cerita perihal curhatannya dia sih, tapi aku nggak tahu nih boleh di share apa enggak, tapi nggak apa-apa lah ya, share aja lah ya mam ya, maaf ya mam. Terus dia bilang gini, gue beberapa kali masuk koran, yang baik selalu cari sisi baik, yang emang niat cari-cari salah kita pasti ada aja. Jadi the conclusion is, yang kemarin komenin gue itu berarti bukan orang baik. Karena kalau orang baik itu memang benar, dia akan mencari sisi-sisi baiknya orang lain. Tapi kalau dia bukan orang baik, itu emang udah pasti dia tuh cari kesalahan orang terus gitu loh. Jadi you know what I mean right? Aku gak usah, maksudnya ini tuh bukan membela diri ya, tapi you know what I mean right? You got it right? So who is the one who give me a bad comment? You know the answer right? Gitu. Ya, oke, jadi itu yang dari imam, alright? Nah, terus ada DM, lanjutan live itu. Ada yang DM aku, terus dia yang bilang, ya bilang gitulah, yang bilang yang katanya aku nggak sopan jadi kelihatan ini. Nah, nanti aku bacain aja ya. Katanya, halo kak, tadi aku join live-nya, masukkan aja, katanya ya. Katanya tuh, aku bukan sekedar mendominasi, tapi aku juga katanya nggak menghargai guys aku, katanya gitu, karena motong 10 kali itulah, terus dia pakai swear segala macam. Kayak gitu. Terus katanya Kak Imam tuh masih mau ngomong tapi langsung dipotong, jujur nggak enak dengernya, katanya gitu kan. Ya udah, terus kata dia sekedar masukan aja sih, makasih udah sempetin waktunya. Ya udah, aku bilang aku bilang kalau nggak enak ya nggak usah dilihat, aku bilang gitu kan. Toh imamnya juga keberatan bla 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 yang tadi aku udah jelasin. Terus aku bilang thanks ke dia anyway, karena udah masih masukannya lewat DM, bukan lewat komen di live, karena kalau komen itu kan jadi kayak ganggu live-nya ya kan. Tapi kalau ngasih saran setelah live itu bagus sih di DM juga, jadi ke personal ke orangnya gitu. Jadi kayak kamu memang memberikan masukan tapi tidak ingin mempermalukan orang yang kamu kasih masukan. Nah, berarti ada etikat baik di sini. Nah, ini aku suka nih orang yang kayak gini sebenarnya. Aku suka mannernya. Mannernya bagus, tapi yang dia komen ini yang aku agak kurang setuju juga. Nggak setujunya tuh di sini. Mana ya? Bentar. Dan akun ini pun itu nggak pakai nama asli, gengs. Dia tuh pakai kayak inisial gitu nih, kayaknya tuh juga second account. Karena biasanya tuh orang tuh cuman bad comment tuh pakai akun yang bukan akun aslinya dia, ya kan? Biasalah netizen Indonesia kayak gitu. Terus aku bilang gini kan, kalau guysnya nggak keberatan untuk dikat, kenapa penontonnya yang nggak terima? Aku bilang gitu kan. Itu juga udah disortir, tapi kan dari misal ya, contoh 50 lebih question nih, terus di awal-awal juga kemarin tuh ada kendala ya kan, imam tuh kan nggak bisa masuk ke live-nya lah, ada pokoknya ada macam-macam kendala lah ya. Jadi tuh udah kayak startnya udah nggak enak, terus udah gitu ada kendala sinyal juga ya kan. Ya aku bilang aja sih, intinya tuh masalah durasi. Terus habis itu aku bilang aku juga ternyata live durasiku tuh kan ternyata cuma bisa 1 jam nih ya, nggak bisa lebih. Ternyata aku nggak tahu kenapa, mungkin karena aku ganti versi IG-nya kali ya. Yang tadinya kan kalau nggak salah product and service, terus ini kan aku ganti ke kalau nggak salah digital creator ya. Jadi kayaknya gara-gara versi digital creator inilah kayaknya aku tuh cuman dikasih waktu 1 jam buat live, makanya nggak bisa lebih. Jadi akhirnya durasi makin mepet. Kalau live-liveku yang sebelumnya, kalau kalian pernah nonton itu kan durasinya sampai 2 atau hampir 3 jam atau bahkan 3 jam ya kan. Jadi enak gitu loh, ngobrolnya tuh nggak yang diburu-buru gitu, nggak perlu ngebut-ngebut gitu kan. Jadi aku tuh kalau nanya juga biarin si yang guestnya jelasin panjang mungkin, nggak apa-apa gitu. Man karena durasinya itu mepet, otomatis aku memang harus nge-cut gitu kan. Terus aku bilang gini, aku mungkin ke depannya aku mikir mungkin aku cuman kasih 10 pertanyaan aja, meskipun aku mungkin punya 50 lebih pertanyaan.
karena nggak mungkin bisa aku tanya semua gitu kan. Terus aku bilang ke dia, ya terus kalau misalnya yang sisanya nggak kejawab ya udah bukan urusanku lagi lah, soalnya kalau aku ngikutin terus-terusan maunya netizen, capek juga ya kan. Kalau misalnya aku ternyata kasih 10 misal 10 pertanyaan, misalnya aku cuma bisa nanya 10 pertanyaan nih, berarti kan cuma 10 pertanyaan yang terjawab. Kalau misalnya ternyata infoku jadi setengah-setengah ya kan, aku bilangnya info kentang gitu, ya bodo amat deh kalau memang kayak gitu, daripada aku yang jadi di komen jelek karena aku nge-cut orang ngejelasin ya kan. Soalnya ini serba salah sih, aku pinginnya tuh cut karena aku pingin biar jadi banyak gitu kan yang bisa ditanyakan dan bisa dijawab, tapi kesannya jadi aku nggak sopan, jadi aku malah yang salah. Kalau kayak gitu ya udah mendingan aku pilih aja pick 10 pertanyaan. Jadi mungkin sebelum live aku akan coba mungkin ganti gitu ya, dengan kayak aku kasih dulu questionnya, aku kasih kolom question gitu biar kalian tanya dulu mungkin sebelum live, terus nanti aku akan pilih 10 pertanyaan. Dan kalau aku pilih 10 pertanyaan, aku nggak akan mungkin milih pertanyaan yang basic. Nah, yang kasihan itu, yang aku pikir kasihan itu adalah orang yang mau nanya basic. Misal contoh kayak tentang meet kemarin. Kalau tentang meet itu kan luas ya kan. Kalau misalnya nih ya, orang yang kemarin banyak nanya ke aku tuh karena sebenarnya malah justru lebih butuhnya pertanyaan basic, bukan pertanyaan sponsor visanya. Malah lebih butuhnya pertanyaan basic. Kenapa? Karena mereka mau terjun ke meet, mereka ragu-ragu, mereka takut, mereka nggak tahu apa-apa tentang meet, nggak ada gambaran. Jadi sebenarnya yang aku butuhin tuh cuman gambaran kerja di meet as a newbie. Sebenarnya itu yang aku pingin kemarin, tapi nggak dapet karena akhirnya aku nggak fokus pas lagi nanya ke Imam. Akhirnya aku kayak maksudnya kayak aku baca bad comment tuh aku langsung buyar, nggak fokus. Terus akhirnya pas Imam ngomong apa gitu, terus aku jadi cuman kayak nanyain lanjutan. Jadi kayak ada pertanyaan yang memang menyangkut itu, terus aku langsung jadi tanyain gitu. Jadi akhirnya yang sebenarnya aku pingin pertanyakan itu adalah seberat apa sih kerja di Meat Factory as a newbie, apalagi kalau orang yang belum punya pengalaman dari Indonesia langsung terjun ke Meat Factory gitu kan, mungkin bakal kaget gitu kan, mungkin bakal shock. Nah, aku tuh sebenarnya tuh pingin ngobrolin tentang itu gitu ke si Imam gitu. Cuman memang momennya memang Imam itu kan memang baru-baru ini dapat visa skill 482. Jadi akhirnya live-nya itu jadi terlalu ibaratnya terlalu luas cakupannya untuk jeda durasi yang sangat singkat. Jadi akhirnya live-nya nggak maksimal, jujur aja. Kecewanya kemarin tuh karena live-nya nggak maksimal. Masih inget aku nggak? Masih lah. Terus ya jadi intinya kalau misalnya aku rubah nih, jadi kayak aku pilih 10 pertanyaan doang misalnya setiap live untuk penjelasan yang ibaratnya nyaman gitu ya buat si guest menjawab gitu ya. Dan juga karena di awal itu kan juga harus sih wajib ada yang namanya perkenalan ya kan, karena kan nggak mungkin tiba-tiba aku ngobrol sama orang bahas itu tapi aku nggak kenalin dulu siapa pembicaranya, kan nggak mungkin gitu kan. Jadi ya aku mikirnya mungkin ada plus minusnya. Plusnya mungkin kelihatannya enak nih live-nya. Minusnya kalau aku pilih cuma 10 pertanyaan setiap live 1 jam, akhirnya live-nya itu tidak akan terlalu bermanfaat karena tidak akan terlalu memberikan informasi yang sebenarnya mungkin dibutuhin gitu sama kalian gitu. Karena mungkin kalau misalnya 10 pertanyaan aku pasti akan milihnya bukan basic question lagi, apalagi kalau yang aku udah tahu gitu kan, ngapain aku tanya lagi gitu kan. Kalau aku disuruh milih, aku pasti akan memilih pertanyaan yang udah kayak tingkat-tingkat atas. Sedangkan satu field ya, bidang Meat Factory itu luas banget. Meat Factory itu nggak cuma sapi kan, ada lem juga yang kemarin si Imam kerja itu lem. Nah, aku tahu banget lem itu jelas lebih ringan daripada kerja di Meat Factory yang bagian sapi. Karena yang anak-anak yang pada cabut ke sini, yang nggak kuat di Brisbane, di Meat Factory Brisbane itu semuanya itu kerjanya di Meat Factory yang sapi. Gitu. Makanya jadi aku tuh merasa live sama Imam kemarin kan kurang dapat apa yang aku pingin share ke kalian, supaya kalian tuh maksudnya gini loh, kalau kalian tahu segimana beratnya, bukan buat nakut-nakutin loh ya, bukan buat nakut-nakutin. Tujuanku adalah ketika kalian memilih terjun ke bidang itu, ke jenis pekerjaan itu, kalian harus sudah lebih siap
gitu. Lebih siap secara mental dan secara pengetahuan sebelum kalian harus menyiapkan fisik kalian. Karena banyak orang yang mentalnya udah siap nih ke Australia, bilangnya aku siap kok kak, kerja apa aja kak, aku mah yang penting gajinya dolar dan rate-nya tinggi, aku siap kak kerja rodi juga. Tapi aku tahu nggak cuma 1-2 orang gengs, banyak yang udah ke Australia habis itu di 2 minggu pertama mental. Kenapa? Karena habis itu, aduh kak, ternyata kerjanya berat banget ya kak, aduh ntar aja deh kak, aku double jobnya, aduh deh kak, ntar aja deh kak, aku triple job nggak kuat ternyata kak, aku satu ini aja dulu deh, adaptasi dulu gitu. Nah makanya itu aku pingin sebenarnya kemarin tuh ngobrolin sebenarnya tentang si yang buat newbie, sebenarnya bukan tentang orang yang memang udah kerja di mid lama terus buat ngejar sponsor, bukan itu sebenarnya tujuanku. Jadi kemarin tuh makanya agak apa miss gitu goalnya gitu, goal live-nya tuh nggak dapet gitu loh yang aku pinginin kayak gitu. Nanti aku mau ajak live aja temen yang nggak kuat itu, semoga dia mau ya, semoga dia mau. Aku pingin tanya-tanya alasannya kenapa nggak kuat kayak gitu, aku pingin tanya-tanya. Karena kan dia di sini sekarang di Kalguri dia kerja double job. Dari pagi jam 7. Jam 7 tuh udah di tempat kerja loh ya. Berarti dia bangun sebelum itu. Jam 7 dia kerja, terus pulang jam 6-an, terus dia lanjut lagi jam 7 malam sampai jam sekitar 9.30 atau 10 malam. Itu tiap hari Senin sampai Jumat. Terus Sabtu Minggunya pun dia nggak libur. Sabtu Minggunya tuh dia masih ada kerjaan juga, satu kerjaan. Jadi kayak setengah hari lah gitu. Tapi yang Senin sampai Jumat itu dia selalu jam super panjang. Kalau 7 ke 7 tuh 12 jam ya. Ini 7 ke sekitar jam 9 jam 10 malam loh. Kebayang gak sih? Itu kerja berat loh. Ini beneran, ini bener-bener long hours double job. Ini bener-bener kerjaan capek loh. Aku tahu itu kerjaan capek. Apalagi di Maningset jadi cleaner tuh panas, geng, panas. Jadi udah exhausted duluan gitu loh. Maksudnya udah exhausted dari pagi sampai sore, terus dia masih lanjut lagi gitu kan. Berarti kan dia pekerja keras gitu kan, dia rajin gitu loh. Kalau aku bilang ini anak rajin, ini anak pekerja keras. Tapi anak yang pekerja keras seperti ini kok bisa nggak kuat di mid. Nah, semoga anaknya mau ya diajak live bareng ya. Kalau dia nggak mau akunnya terposting di sini, mungkin kita live bareng kayak sebelah-sebelahan gitu aja kali ya. Semoga dia mau nih. Tapi nggak tahu nih ya. Aku nggak bisa kasih harapan. Maksudnya kayak ngerti nggak sih? Aku nggak bisa bilang udah pasti nih bakal live sama anaknya kayak gitu, nggak bisa ya. Aku harus minta persetujuan dia dulu karena dia mau nggak diekspos gitu kan. Kalau dia itu pernah nggak kuat kerja di mid kayak gitu kan. Aku pasti tanya dulu gitu. Terus nih ya, aku juga ngomong ke dia kayak gini. Kan kata dia kan, nah iya bagus kalau emang mau dirubah kak, 10 pertanyaan juga bisa, cukup asal intinya dapet, kata dia gitu. Ini anak yang ngomong ini nih, kayak gini nih. Ini aku yakin, ini dia tuh sebenarnya nggak tahu ini. Sebenarnya nggak tahu. 10 pertanyaan cukup untuk apa? Untuk apa dulu? Aku jelasin ini ya, Mid Factory ini luas banget cakupannya. Aku pernah jelasin tentang tax return. Kalau kalian pernah nonton, aku pernah ngejelasin tentang tax return. Aku jelasin lewat tulisan, udah berapa story sendiri. Aku jelasin lisan kayak gini nih, aku kayak sekarang nih, pernah aku jelasin lisan, aku lupa di live apa di story gitu, putus-putus tapi di story gitu lisan, aku lupa. Aku pernah jelasin juga, masih loh gengs, ada yang nggak paham. Padahal itu tentang satu hal doang ya, tax return. Kalau Mid Factory itu cakupannya luas gitu loh. Banyak yang bisa dibahas dari Mid Factory. Kalau ini nih aku tax return doang. Itu aja masih ada yang nggak paham loh. Terus dia tuh, ini orang mikirnya 10 pertanyaan cukup. Katanya asal intinya dapet. Intinya dapet ini intinya dapet dari mana gitu loh. Nih anak nih mikirnya gimana ya. Emang kadang-kadang gini sih. Orang tuh kalau belum terjun ke lapangan atau belum memang bener-bener memang interest gitu ya, aku mau ngelakuin itu dia belum banyak pertanyaan. Kalau kamu misalnya ya mau kerja, contoh nih, orang banyak kan pada daftar kerja Vivo. Mereka pas kerja Vivo tuh belum terlalu banyak gambaran ya, mereka apply aja. Tapi giliran mereka nih udah mau berangkat ke site nih, barulah itu muncul segudang pertanyaan. Baru abis itu nanya tetek bengek yang detil-detil. Kak, nanti itu di sana berarti kita dapat tempat tinggal ya kak, sama makan gratis? Aku jawab iya. Oh terus nanti itu bagasinya dapat berapa ya kak ya, di pesawat dapat bagasi apa enggak ya kak? Terus kita bisa bawa apa aja ya kak? Apa sih kak yang wajib dibawa kak kalau nanti kita mau kerja Vivo?
Kak, mau nanya dong, nanti itu makanan di campsite-nya itu kita bisa bawa pulang nggak ya kak ya? Apa cuman boleh untuk dimakan di campsite aja? Terus nanti ada muncul lagi pertanyaan, kak itu nanti di campsite kita dapat anduk sama sabun nggak ya kak? Kalian ngerti nggak sih maksudku? Jadi pertanyaan atau penjelasan cukup atau tidak itu depends. Kamu interested nggak tentang itu? Kalau semakin kamu interested dan semakin kamu butuh informasi tentang itu, pertanyaan kamu tuh akan semakin banyak. Dan 10-20 penjelasan itu mungkin gak cukup ketika kamu terjun ke lapangan atau akan terjun di hari H misal gitu ya. Itu kamu tuh seminggu terakhir udah baru kepikiran, oh iya ya di sana ada anduk nggak ya, oh iya di sana ini nggak, ini ya, macem-macem tuh lah pikirannya. Kak kita perlu bawa berapa uniform, kita perlu bawa jaket nggak ya, kita perlu bawa baju biasa nggak ya kak ya, kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan itu cuma muncul ya biasanya ya anak-anak Vivo tuh kalau udah seminggu mau terbang tuh baru pertanyaan itu muncul. Sebelum-sebelumnya mah mana ada, gak bakalan itu ditanyain gitu. Terus karena dia ini anak kayaknya nggak paham, aku kasih contoh yang tax return itu kan. Terus ya udah akhirnya aku sounding lah ke dia. Ada orang yang ceritanya baru-baru follow, terus dia kepo-kepoin IG ku. Terus setelah dia kepoin IG ku, dia udah baca-baca dan nonton, tapi dia masih nggak paham. Nah ini ada contoh ya, udah nonton, udah baca, masih nggak paham. Padahal ini cuma tentang satu cuil doang, tentang tax return. Dia masih nggak paham. Nih pertanyaannya ya, halo kak, aku follower baru nih. Udah stok dan baca-baca, tetap belum paham mengenai tax deduction atau tax yang dibayarkan akhir tahun. Padahal tax deduction sama tax return itu beda ya. Tax deduction, deduction dari kata deduct. Kalau tax return itu tax plus return dan deduct itu beda ya kan. Nah ini anak masih bingung. Kenapa ada saran untuk keep barang kayak boots worker gitu-gitu? Memang perhitungannya gimana dan cara pembayarannya gimana? Looking forward for the answer. Ya udah aku balikin aja ke dia. Kamu bisa jawabin gak ini pertanyaan? Ini orang udah nonton loh videoku, udah nonton videoku yang Lisa, udah baca penjelasanku, masih nggak paham loh. Gimana kalian bayangin aku live nih ya, cuman jelasin, aku cuman tanya 10 pertanyaan. Terus guysku cuman jawabin 10 pertanyaan. Terus emang kalian dapat gitu inti apa sih, inti gambaran dari live yang aku jelasin gitu, maksudnya tentang topik itu gitu. Apakah kalian bisa dapat? Apa kalian yakin kalian bisa paham? Apakah kalian yakin kalau misalnya aku tanya cuma 10 pertanyaan kalian akan dapat informasi yang berguna atau yang memang benar-benar bermanfaat dari 10 pertanyaan yang bakalan aku pilih dari sekian banyak pertanyaan? Itulah pertanyaannya. Kalau aku sih ya jujur no. Even aku ngomong 20 30 pertanyaan pun bisa jadi masih ada loh yang nggak paham. Bisa jadi karena mungkin dia nggak pernah tahu gitu loh tentang topik yang aku lagi jelasin. Misal bidang itu, kayak contoh nih ya, kalau orang ngomongin farm sama aku nih ya, aku roaming, aku nggak terlalu paham. Kayak si Cherry nih, Cherry ceritain ke aku kan istilah-istilah farm, tau nggak paham. Kayak aku nonton story dia nih sekarang nih, dia bilang racking kan sama apa tuh, dia bilang apa tuh, shoveling apa tuh lah. Itu pas dia jelasin ngechat gitu, aku tuh nggak paham. Aku tanya kan, Cek ngapain kamu ngeliatin mesinnya itu nuangin grain? Kerjanya cuma ngeliatin doang, aku tanya gitu kan. Terus kata dia, enggak di itu kita liatin karena kita mastiin kalau grainnya itu nggak tumpah. Katanya kalau grainnya mau tumpah, kita mesti, kata dia, racking. Nah aku nggak ngerti racking itu apa gitu loh. Nah mungkin bisa jadi nih karena aku nanya racking itu apa, terus mungkin nggak cuman aku ya, mungkin banyak gitu teman-teman tuh yang nanyain kerjaannya ngapain sih, mungkin banyak yang nanyain, Kak C kerjaannya ngapain itu, kok ngeliatin grain. Mungkin yang nanya nggak cuman aku. Jadi hari ini si C ngevideo lah pas dia kerja racking dan di videoin di story, jadinya aku bisa lihat, racking tuh kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi sama lah ketika aku nih ya ngebahas satu topik, kalau kalian nggak kerja di bidang itu, kalian tuh pasti gak ada gambaran, gengs. Jujur aja ya, pasti gak ada gambaran lah. Jujur aja lah, gak usah so tau. Pasti kalau emang gak tahu ya gak tahu aja gitu loh. Nah tapi kemarin yang nonton live kita itu ada satu orang nih, oh dia komen banyak banget tuh di komen. Dan itu kelihatan emang ini orang kerja di Meat Factory nih, ini orang ngerti banget nih. Tapi ya nggak perlu juga sih jelasin panjang lebar di live kita gitu kan, meskipun dia tahu banyak, karena ya
Ya orang kan pasti lagi nonton kita live gitu kan, nggak akan bacain komennya dia sedetil itu juga sih gitu kan. Gitu. Cuman ya intinya ya mungkin akan ada perubahan live ke depannya. Aku mungkin nggak akan buka sesi pertanyaan di live lagi karena waktunya nggak akan keburu. Dan aku live itu lebih kepingin karena aku udah punya beberapa pertanyaan tentang topik itu, baru aku nyari narasumbernya, baru aku nyari guestnya kayak gitu. Jadi aku bukan kayak cari guestnya aja tentang topik apa terus nanti aku live, terus nanti aku tinggal bacain orang tanya. Aku nggak kayak gitu model live-nya. Jadi aku punya konsep liveku sendiri yang aku nggak mau orang itu apalagi penonton ya ngatur-ngatur liveku kayak gimana, karena liveku tuh aku punya konsep sendiri, aku maunya kayak gimana. Jadi ya kalau misalnya kalian nggak suka ya nggak apa-apa, nggak usah nonton gitu loh. Atau juga yang nonton pasti cuma yang butuh informasi tentang itu aja sih, karena nggak semua bidang juga orang itu tertarik, aku tahu. Karena tentang yang Korea itu nggak terlalu banyak juga peminatnya, tapi di belakang-belakang ada yang DM nanyain, "Kak, gimana caranya kerja ke Korea?" Oh ya udah, karena aku udah ada live-nya, aku cuma tinggal kasih aja live-nya. Ini ya udah ada live-nya, nonton aja di situ. Aku kayak gitu aja, nggak usah panjang lebar lagi jadinya. Jadi lumayan juga sebenarnya live itu aku save, karena biar kalau ada pertanyaan yang jawabannya aku udah tahu ada di live ini, aku tinggal kasih tahu live-nya aja. Cek di live yang ini, yang tentang ini gitu kan, di bagian kayak misal info series Korea atau info series Australia kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh nggak butuh orang nanya di live sih, sebenarnya aku tuh nggak butuh sebenarnya. Cuman aku sebelum-sebelumnya karena aku pingin liveku tuh panjang dan santai, jadi aku berbaik hati aja, kalian boleh nanya tapi di akhir live gitu. Karena sebenarnya aku tuh pingin live-nya tuh memang aku yang nanya, temanku yang jelasin, atau kalau bisa temanku memang kalau nggak usah ditanya, kalau dia mau jelasin aja gitu. Cuman rata-rata memang orang yang aku ajak live itu selalu dia nggak mau jelasin panjang lebar kecuali kalau ditanya. Nah, tapi mereka juga nggak mau kalau model pertanyaannya tuh kayak interogasi katanya. Aku nggak mau kalau modelnya kayak interview ya aku maunya kayak ngobrol biasa aja. Iya, kayak ngobrol biasa aja kayak temen gitu, biasa aja. Jadi ketika kita model yang ngobrol kayak biasa aja, dan ketika memang aku kalau ngomong sama, contohnya kalau sama Imam memang kayak begitu, terus tiba-tiba aku rubah jadi harus kayak apa maunya netizen, ya nggak bisa juga dong. Awkward gak sih, kayak aneh gak sih gitu loh. Maksudnya emang aku mau kalau ngomong sama memang kayak gitu, aku yang nyerocos biasanya memang kayak gitu loh. Ya gitu aja. Oke, aku mau bacain lagi nih. Ada pertanyaan apa dari tadi di atas? Neti Indo butuh info tapi suka merasa paling bener dan paling pintar. Oh, bener banget. Kak Di, doain dong biar cepat granted visa WHV ku. Iya, amin. Semoga cepat granted ya, teman-teman. Semoga bisa cepat menyusul ke sini. Siapa ini jujur butuh pasti. Butuh apanya nih? Baikan gua Di. Sama aku hafal nggak Kak Di? Tiap hari pantengin storymu nih. Iya, tahu. Apa aku tuh nama-namanya? Serius. Hai Kak Di, hai juga. Butuh berapa biaya sih Kak kalau mau WHV? Loh, kalau butuh berapa biaya ini beda-beda ya. Kalau kamu udah bisa bahasa Inggrisnya bagus, udah punya IELTS, kebetulan udah punya gitu ya, maksudnya kan banyak tuh ya yang pada ngeplay LPDP terus mental ya kan, mental terus apa namanya punya IELTS sayang nggak kepake ya kan. Jadi banyak tuh anak-anak buangan LPDP tuh, buangan beasiswa S2 tuh pada ngeplay WHV. Ya kalau buat orang-orang kayak gitu mah ya modalnya nggak banyak lah, soalnya udah punya IELTS, mungkin juga udah punya paspor gitu kan. Kayak aku dulu juga sebenarnya udah punya paspor sih, cuman aku memang sebelum WHV memang pingin perpanjang aja biar nggak harus perpanjang di sini gitu, biar bisa lebih lama. Karena kan aku memang rencana memang nggak bolak-balik ke Indo selama WHV, aku memang pingin lamaan gitu, jadi sekalian ku perpanjang. Tapi kalau buat orang yang udah punya paspor, udah punya IELTS sih modalnya kecil ya, cuman medical check up 1 jutaan. Dulu kita mesti ke Jakarta, zamanku dulu kita mesti ke Jakarta interview. Jadi modalnya ya dihitung lah itu modal ke Jakarta. Sekarang kan udah nggak perlu lagi nih, yang ini hilang nih. SKCK itu kan minimal setingkat Polda. Kalau kalian nggak di kota besar kayak aku nih, aku mesti ke Semarang. Ya itu juga modal juga ya kan. Kalau yang kalian di Jakarta mah gampang. Tapi kalau yang di kota-kota kecil itu kita mesti, karena setingkat Polda kita mesti ke ibu kota provinsi. Jadi tuh agak ngeluarin modal juga gitu ya. Gitu. Terus apalagi sih? Gak ada sih paling ya. Itu aja kok, modal WHV itu kecil coy. Dan 5.000 itu kan 5.000 kan cuman bank statement. Jadi kalian kan bisa pinjem dulu uang dari siapa lah gitu kan. Di-keep lah itu selama nge-apply. Dari nge-apply aja nge-keepnya ya gengs. Dari nge-apply di-keep sampai granted.
Ini saranku ya, sampai granted. Kalau belum granted jangan dikeluarin. Kalau kalian apes kena random check, nah mampus tuh. Nanti takutnya semakin dipersulit. Jadi 3 bulan rekening bank. Contohnya karena kebanyakan yang masukin bank statement, takutnya jadi kayak gitu. Jadi saranku di keep sampai granted. Kalau udah granted nggak apa-apa tuh dikeluarin dikit, tapi jangan semua. Kalau bisa, kalau saran aku ya, kalau kalian nggak punya saudara, nggak punya temen di Australia, mini banget bawalah 2.000 ya gengs, jangan kurang. Oke? Karena kalian buat estimasi ke depannya. Misal apesnya kalian sebulan nggak kerja gitu. Karena temanku dulu sampai 1,5 bulan nggak kerja 2016. Kalau aku sih alhamdulillah waktu itu seminggu langsung dapat kerja, tapi di Outback, dari City langsung ke Outback. Kalau mau cepet kerja, kalau menurut aku memang lebih gampang itu ke Outback sih. Kalau misal nggak mau yang terlalu pedalaman gitu ya, cari yang Outback tapi masih town, masih ada Woolies, masih ada Coles, masih ada Kmart, masih ada minimal IGA. Dan cek di kota itu kalau memang masih ada bank, nah itu lebih bagus lagi, karena kalian berarti bisa langsung OTW ke tahun itu, langsung bikin rekening di tahun itu aja, jangan bikin di City. Karena kalau kalian bikin rekening bank di City, kalian kan butuh alamat kan buat dikirimin ATM-nya. ATM tuh lama, gengs, nunggunya. Dulu tuh gue nunggunya 7 hari. Jadi, saran aku, kalau memang kalian udah mantep nih ya, aku mau langsung dapat kerja dan mau langsung cepet kerja, ya udah kalian langsung ke Outback kalau saran aku. Kalau jangan kalian gimana ya? Ini soalnya memang beda pengalaman sih ya. Jadi waktu itu kan aku pernah baca Mbak Sri bilang kalau kerja di Outback itu butuh mobil, katanya gitu kan. Makanya dia nggak saranin orang tiba-tiba langsung ke Outback kalau belum punya mobil, dan nggak mungkin juga dia nyaranin orang langsung buat beli mobil sebelum kerja, katanya emang gue gila, katanya gitu. Nah, kalau aku nih, aku versi kebalikannya nih. Kalau aku justru saranin orang, kalau kamu mau cepet kerja, kamu mesti ke Outback. Kalau kamu nggak punya mobil, nggak punya duit buat beli mobil, nggak masalah. Outback itu banyak pilihannya. Jangan cari Outback yang benar-benar di pedalaman banget, yang memang kayak supermarket aja jarang, atau kayak masuknya tuh ke pelosok yang terus emang kalau nggak ada kendaraan tuh mati kutu. Jangan yang kayak gitu. Outback tuh banyak. Contoh nih ya, di WA ya, aku pernah buat di story, aku pernah tulis nama-nama kotanya ya. Di WA, kalau kalian ke posisi atas atau bawah, itu ada banyak town yang kamu bisa di situ nggak perlu punya mobil. Jadi kalau misalnya kamu mau jalan kaki nih, uduk jalan kaki kemana-mana gitu ya, itu bisa. Aku punya temen kok, dia pernah tinggal di town yang dia kemana-mana itu jalan kaki, karena katanya dari ujung ke ujung tuh jalan kaki tuh paling lama cuman setengah jam sampai 1 jam itu jalan kaki katanya. Jadi kemana-mana dia selalu jalan kaki. Meskipun dia punya SIM A tapi nembak katanya. Jadi sebenarnya nggak bisa nyetir tapi punya SIM A. Dia memang bikin SIM A dulu, nembak dulu, karena biar yang penting punya SIM dulu. Perkara belajar nanti belakangan. Kata dia kan juga dia dengar dari teman-temannya di sini, dia anak WHV 2018. Jadi sebenarnya lebih senior dari aku, tapi dia nggak bisa nyetir mobil. Jadi waktu itu dia datang ke kotaku di Port Hedland sebelum aku pindah ke Perth. Aku ngajarin dia 3 hari nyetir mobil. Dan karena dia itu memang udah niat pingin belajar nyetir mobilnya di Australia, jadi dia udah bikin SIM dulu dari Indonesia, nembak. Nah, belajarnya di Australia itu dia minta diajarin sama bosnya. Bosnya dia kan dulu kerja 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan di company yang sama. As a cleaner. Dia cleaning sekolah apa cleaning office gitulah pokoknya. Di kota itu, kota kecil banget. Nah, terus dia bilang, karena kerja lama kan di situ, jadi bosnya kan deket tuh sama dia. Terus dia tanya ke bosnya, bisa nggak diajarin nyetir mobil gitu kan? Dia pingin beli mobil katanya. Terus bosnya baik, memang bosnya ini baik, makanya dia tanyain. Terus bosnya ngajarin dia 2 minggu. Gila nggak gengs? 2 minggu sebelum dia pindah ke Port Hedland, dia belajar mobil sama bosnya. Modal nekat nyampe Port Hedland langsung beli mobil. Emang ini orang gila, tapi nggak apa-apa, gilanya dalam arti bagus ya, dalam arti bagus. Aku bilang ke dia, gue bisa ajarin lu, tapi
lu mesti beli mobil. Kalau lu nggak beli mobil, gue nggak mau ngajarin, karena gue nggak mau dong mobil gue yang jadi korban. Aku bilang gitu ke dia. Terus dia bilang, oke di, bener ya lu ajarin ya sebelum ke Perth. Iya gue ajarin, gue masih ada kok 3 harian kayaknya sebelum gue pindah ke Perth. Oke, dia beneran pindah ke Port Hedland. Dan habis itu aku ajarin, bener-bener itu 3 hari gengs. Aku harusnya tuh farewellan sama temen ya kan, pindahan ke Perth, tapi malah ngajarin dia nyetir mobil. Temen baru kenal lagi. Kalau dipikir-pikir sekarang tuh, kok gue gitu ya. Inilah yang kadang-kadang temanku tuh bilang, kamu sih kebaikan jadi orang, katanya gitu. Ya kalau dipikir-pikir emang iya sih, kayak ngapain gue wasting time ngajarin dia, dikasih dia juga kagak. Malah kita tuh hampir mati. Kita hampir mati di jalan. Gue sport jantung, ngajarin dia itu stres banget sumpah. Kirain aku tuh 2 minggu diajarin bosnya tuh udah bagus gitu ya, udah lancar gitu ya. Karena kan aku dulu ya belajar mobil itu 1 hari doang loh diajarin sama papaku. Diajarin 1 jaman gitu lah, 1 jaman gitu. Terus udah habis itu aku langsung disuruh bawa mobil sendiri, muter-muter gitu tiap malam sendiri. Jadi keluarin pelan-pelan, keluarin perumahan pelan-pelan, terus muter. Kan kalau udah jam 10 malam ke atas kan sepi tuh ya. Jadi aku jam 10 malam ke atas tuh aku sering muter-muter tuh, cuman muter-muter doang, deket-deket aja, nggak berani jauh-jauh. Jadi kayak cuman keluar perumahan, muter sampai bundaran, muter balik, terus tembusannya nanti lewat belakang perumahan. Kayak gitu aja, muter-muter gitu aja selama seminggu dulu ngelancarin mobil. Kayak gitu tuh aku udah lancar. Satu jaman doang lah diajarin papaku cara nyetir mobil, terus udah habis aku ngelantarin sendiri. Nah ini anak katanya udah diajarin 2 minggu sama bosnya. Pikirku kan, oh berarti udah lumayan bagus lah, yaudah deh sikat lah, cuma buat ngelancarin doang kan, yaudah gue ajarin sini. Tapi gila itu beneran, itu gue sport jantung sih, takut mati serius, takut mati di jalan serius. Jadi ceritanya kan aku udah bilang sama dia kan, jadi Port Hedland itu kan kotanya dibagi 2 ya gengs ya, ada north ada south kan. Terus dari south itu kita mau ke north karena aku mau kasih tahu dia ada kerjaan. Jadi waktu tahun 2020 ya, kerjaanku tuh bagus, rate-nya 30. Kebayang nggak? Tahun 2020 rate-nya 30. Gede, tinggi, emang bener tinggi banget. Terus dia apa namanya? Minta dikasih tahu tempatnya. Aku kasih tahu, iya itu tempatnya itu resort, dia resort. Yang tinggal di situ sebagian orang Vivo, sebagian itu supir truk yang antar kota gitu. Tapi itu semua tuh fasilitas perusahaan. Jadi resort itu tuh kayak dibook sama company untuk para pekerjanya gitu kan. Jadi yang bayar tuh company. Jadi model makannya tuh semua buffet gitu loh. Nah aku kan kerja di situ, aku mau pindah ke Perth kan, jadi aku kasih kerjaan itu ke dia, mau nggak gitu kan. Kalau mau gue gue endorsein ke bos gitu kan. Terus dianya waktu itu bentar di, jangan dulu di, soalnya aku belum lancar nih gitu kan. Terus ya udah aku bilang kan ke dia, ya udah ayolah lancarin, aku bilang gitu. Udah gitu aku mau tunjukin ke dia tempatnya. Dia kan pingin tahu tempatnya. Oh yaudah aku mau tunjukin. Jadi tempatnya itu di antara Port Hedland sama Short Hedland. Jadi di tengah-tengahnya gitu, tapi agak ke kanan nyerong gitu lah. Nggak bener di tengah-tengah sih, nggak kayak gini nih, set gini, nggak. Dia nggak di sini tapi di sini. Jadi kayak gini, kayak gitu. Jadi di antara Port, South, dia di sini kayak gitu kan. Nah untuk kesini nih, berarti kan kita mesti lurus ke sini, terus belok kanan kan. Dari South nih kita ke atas, terus belok kanan kan. Nah ternyata ini anak tuh emang gila. Bukan cuman SIM-nya nembak, aturan jalan, garis jalan aja tuh dia nggak paham, geng. Kalian tahu kan ada garis putih-putih itu di jalan, garis putih yang putus-putus sama garis putih yang nggak putus, itu maksudnya apa gitu kan? Itu dia aja nggak tahu, geng. Ini anak emang gila sih, gila beneran. Aku sampai, hah? Lu yang bener aja lu nggak tahu nih? Maksudnya garis itu apa? Lu nggak tahu garis putus-putus sama garis putus? Enggak katanya. Hah? Lu gila ya? Nyetir cuma asal nyetir doang, cuma asal yang penting bisa bawa mobil maju. Anjir gitu kan. Wah udah akhirnya pas aku ngajarin dia tuh ya, jadi dia itu karena nggak tahu garis aja, dia nggak tahu, dia pun nggak tahu yang namanya ruas jalan. Kebayang gak sih gengs? Oh my god, ruas jalan aja tuh dia nggak tahu. Jadi gimana aku bisa ngajarin dia dengan baik gitu kan? Aku juga nggak ngerti dan nggak paham gimana waktu bosnya dia ngajarin dia, mana pakai bahasa Inggris pula ya kan. Aku yang ngajarin pakai bahasa Indonesia aja tuh dia itu lemot gengs. Jadi gini loh, dia tuh modelnya, dia tuh bilang ke aku tuh modelnya kalau dikasih tahu itu aku nggak bisa langsung ngikutin. Dia tuh modelnya kalau dikasih tahu, dia tuh katanya harus serap dulu, pikir dulu lama, kalau udah paham baru dilakuin. Terus aku bilang,
Ya kalau latihan nyetir mah kagak bisa begitu bro. Kalau gue bilang belok kanan, ya lu langsung harus siap-siap belok kanan atau langsung banting setir. Terus kalau misalnya gue bilang rem, lu harus rem. Kalau gue bilang rem, lu baru ngerem 10 menit kemudian ya jelas udah nabrak lah bro. Gue bilang gitu kan. Terus dia tuh yang kayak, iya tapi gue nggak bisa gitu gue bisanya tuh kalau lu kasih instruksi tuh gue harus cerna dulu katanya, agak lama. Hah? Wassalam, kita keburu nabrak nanti mau gituin kan. Jadi ini kejadiannya gini, kita bener-bener mau nabrak nih ya. Pertama di bundaran. Bundaran tuh disebutnya runabout kalau di sini. Jadi di runabout itu aku udah bilang sama dia, ingat kita mesti utamakan yang dari kanan. Nah waktu itu aku udah bilang kalau ada bundaran atau ada persimpangan lihat sebelah kanan. Kalau sebelah kanan udah kelihatan ada mobil meskipun itu masih jauh, aku bilang sama dia injak rem, mulai ngerem. Nah dia itu guys, ini mobil yang di kanan itu udah kelihatan. Terus kita udah mau deketin bundaran nih ya. Jadi kalau bundarannya di sini, kita udah di sini, ini udah ada mobil di sini. Otomatis kan pas kita nyampe bundaran kan samaan ya, tek gitu kan nyampe bundarannya. Otomatis kan kalau kita lanjut terus kan kita bisa, dia tuh nggak akan ngalah, yang dari kanan tuh nggak akan ngalah karena dia tahu kita yang harusnya stop. Orang Australia itu kalau nyetir ya gengs, dia nggak mau tahu kalau dia sadar dia di sebelah kanan, dia akan lanjut terus. Jadi itu udah udah titik terakhir, udah mepet banget, dia baru ngerem dong. Wah, sport jantung beneran, itu beneran berdencit mobilnya. Kita sampai kayak gitu kan. Terus gue langsung, gila lu, gue udah bilang ngerem juga, rem. Lu lama banget ngeremnya. Terus kata dia, iya, sorry, gue lama mikirnya, gue butuh waktu buat mikir. Nggak ada waktu buat mikir kalau gue bilang rem, gue bilang gitu. Aduh, gue bilang, lu jangan bikin gue mati di Australia, coy, gue punya asuransi gue. Aduh, parah banget pokoknya itu. Beneran gue gak punya asuransi, jadi harus lebih berhati-hati dengan nyawa. Terus udah gitu, yang kedua nih, beneran nih, aduh sport jantung banget, gue hampir mati beneran. Ini kan kita dari South Headland, kita mau ke yang resort itu kan, jadi kita mesti belok kanan kan itu. Jadi itu kita masuk ke highway itu, kita udah masuk ke highway, otomatis kecepatan minimal 80 kalau di highway. Terus gue bilang ke dia kan, Rok, pindah ruas kanan, ke jalur kanan, ambil jalur yang paling kanan, aku bilang gitu kan. Tuh dia tuh masih di jalur, jadi gini jalannya. Kalau jalan di Australia itu, kalau highway itu biasanya highway itu bukan kayak jalan tol. Jalan tol di Australia itu yang aku tahu sebutannya itu freeway. Jadi kalau highway itu bukan jalan tol. Highway itu cuma kayak jalan biasa yang memang buat kecepatan tinggi antar kota tapi bukan tol. Oke, terus jalannya tuh kan pasti ada 2 ruas, kiri sama kanan, tapi ini satu arah gitu loh. Cuman emang ada garis strip-strip yang di tengah gitu kan. Nah, kalau kita mau belok, kalau di Australia itu biasa memang ada ruas tambahan di sebelah kanannya lagi. Jadi ruas 1, ruas 2, ada ruas 3. Ruas 3 ini tambahan dan itu tiba-tiba nanti ada tambahnya sendiri pokoknya sebelum pengkolan. Sebelum pengkolan tuh ada tambahnya sendiri, nambah ruas gitu kan. Aku udah bilang sama dia, ambil ruas kanan. Dia nggak geser-geser nih, masih di ruas yang sebelah kiri. Ambil ruas kanan, aku bilang gitu kan. Geser ke kanan, terus dia geser ke kanan. Aku bilang, geser kanan lagi, ambil yang paling kanan, kita mau belok kanan. Terus dia geser ke kanan tapi telat. Udah di bagian pertigaannya dia baru geser kanan. Itu kan harusnya dia langsung belok ya. Enggak ada waktu buat belok, gengs. Dia lurus terus. Terus akhirnya kita hampir ke kota tetangga, which is kota terdekat yang paling dekat dari Port Hedland adalah Karata, which is itu sekitar 3,5 jam. Jadi kita belandang nih, belandang tuh apa ya bahasa Indonesia, ini bahasa Jawa sih. Belandang tuh apa ya? Kelewatan. Jadi kalau kita kelewatan nih geng, satu belokan di highway, itu paling parahnya itu kita bisa, jadinya kita harus keluar kota. Karena kita mau putar balik susah. Apalagi dia masih pemula. Kalau aku udah bukan pemula, aku gampang gitu kan. Kalau mau putar balik, mau nyebrang di highway itu juga aku hitungannya gampang. Karena aku bisa putar cepet gitu kan, belok cepet. Nah dia ini karena masih pemula, jadi cari putaran balik itu susah, gengs. Alhasil kita itu setengah jam ke depan itu kita masih di highway ke arah luar kota. Kita masih mencari cara supaya kita bisa balik karena kita kelewatan tadi itu. Jadi kita tuh udah bener-bener keluar kota. Dan itu udah sport jantung banget, gengs. Karena kalau di highway itu isinya, kalau di daerah West North ya, Western Australia yang bagian utara, itu jarang ada mobil lewat, tapi banyak truk, banyak road train. Jadi
itu susah. Kalaupun ada mobil, itu mobil semua kecepatan tinggi. Apalagi kalau udah yang keluar kotanya itu udah di atas 80, itu udah minimalnya 90 atau 100 atau 110. Jadi ngalamat dah. Aduh, itu udah setengah jaman lebih itu kita cari celah untuk biar bisa putar balik. Akhirnya karena dia nggak bisa berhenti di pinggiran jalan biasa terus putar balik di jalan biasa. Akhirnya kita harus nunggu cari ada spot yang ada logonya P, ada simbolnya P. P itu artinya parking. Jadi dia kayak kalau udah ada logo itu tuh biasanya 1 kilometer kemudian itu akan ada area untuk parkir gitu. Untuk parkir kayak misal kalau kalian kebelet pipis di jarak antar luar kota gitu kan, udah nggak tahan lagi itu kalian kan mesti berhenti. Nah itu tuh kayak dikasih di Australia itu pasti dikasih spot-spot untuk berhenti, entah berhenti mendadak, entah berhenti untuk keperluan something kayak pipis atau mungkin untuk break aja gitu karena capek di jalan gitu kan. Itu selalu ada di Australia, itu selalu ada. Jadi kita nyari itu, dan itu kalau nggak salah ada 2 sebelumnya yang kelewat juga karena aku udah bilang, loh itu ada P, itu ada P. Dia itu kayak mikirnya telat banget pokoknya, jadi lemot banget. Memang dia tuh bilang memang dia tuh susah gitu kalau dikasih tahu, memang dia tuh mikirnya lama. Jadi dia bilang jadi pas aku kasih tahu itu kan 1 kilometer lagi padahal ya. Nah ternyata sampai 1 kilometer itu tuh dia baru ngehnya itu pas udah mendekati 1 kilometer itu. Jadi dia udah nggak sempet lagi ngerem dan belok gitu loh. Jadi akhirnya kelewatlah 2 kali P. Jadi kita baru bisa berhenti di yang ketiga. Jadi itu setengah jam lebih, dan itu balik lagi setengah jam lagi. Jadi 1 jam lah kita belabas gitu loh. Apa sih belabas tuh? Kelewatan gitu loh. Dari pertigaan yang tadinya kita mau belok ke Port Hedland itu, padahal dari tempat kita, dari South Hedland, dari kotanya itu ke resort itu sebenarnya normalnya itu cuma 15 menit. Akhirnya kita jadi kebelabasan balik lagi. Jadi 1 jam lebih. Aduh, untung bensin dia lumayan isi kan. Jadi kalau enggak, aduh pusing lagi. Soalnya kalau di kota yang enggak gede, itu pom bensin juga enggak sebanyak itu gitu loh. Jadi pom bensin cuma ada beberapa gitu. Oh iya, aku mau bikin reels tentang tips beli bensin di Australia. Cara ngakalin biar bisa isi bensin murah. Aduh, ingetin aku ya, geng, soal aku lupa ya. Aku mau bikin reels tentang itu. Apalagi nih ya, ada yang nanya lagi nggak sih, Kak ceritain dong pengalaman kerja di Australia. Nah, pengalaman yang apa dulu nih? Pengalaman ada banyak. Pengalaman kerja yang bagaimana? Coba kalau misalnya aku bikin Q&A, kalian nanya di situ. Terus aku juga kemarin tuh sempet buka Q&A, tapi pertanyaannya adalah kalau aku bikin YouTube yang durasinya 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena biar nguploadnya cepet gitu. Kalau di atas 15 menit tuh nguploadnya bisa setahun, lama banget. Jadi aku pengen bikin video yang pendek-pendek aja gitu, maksimal 15 menit. Aku pernah nanya waktu itu kan ya, tapi ini aku belum aku bacain sih jawabannya. Jadi aku pernah buka Q&A, kalau aku bikin video 15 menit di YouTube, kalian mau topik apa gitu. Kalau 15 menit tuh berarti topiknya harus spesifik ya, harus detail, bukan yang cakupannya luas. Karena kalau luas nggak bakal sempet dijelasin 15 menit kayak gitu. Aku pernah nanya. Nah kalau kayak gitu itu kalian tuh harusnya jawab, jadi nanti aku bikinin gitu. It's okay buddy, semangat ya buddy. Iya, keep going buddy. Iya, makasih ya supportnya. Saat live itu emang banyak yang bilang iya, katanya aku oh begitu. Semangat ya buddy. Iya, makasih. Kalau gue udah berbaju baja dan tahan peluru dengan komen-komen seperti itu di wede, gaya banget. Semangat Kak Di. Aduh, modal proses dari IELTS sampai lot visa aja bisa belasan juta sih. Apa tuh di luar post granted ya, gue aja baru mau berangkat. Ya ini tergantung ya, yang sampai belasan juta itu kemungkinan karena dia bisa jadi ya pertama gagal IELTS, jadi ngulang lagi ya kan. Ya gimana sih IELTS gitu 3 jutaan, kalau gagal kan lumayan. Soalnya aku punya teman dulu ya, sebelum 2016 enggak 2016 ke bawah, berarti 2016 ke bawah, sebelum 2018 itu kan IELTS itu kan bisa menyusul ya kan. WHV itu kan gampang banget ngeplaynya, IELTS itu bisa menyusul. Jadi dulu tuh aku punya temen, tapi nggak deket sih, tapi temen, dia cerita dia itu ikut WHV, dia gagal IELTS sampai 7 atau 8 kali.
Jadi ya kalian hitung aja 3 juta dikali 7 atau 8. Oke, itu modal dia. Jadi tiap orang beda-beda. Jadi semakin kalian banyak gagal ya semakin banyak modalnya gitu. Dan kebanyakan sih kalau yang bahasa Inggrisnya memang kurang, kebanyakan memang habis modalnya memang di les bahasa Inggris ya, kebanyakan ya. Mereka habis duitnya di situ karena mereka mau cepat bisa jadi mereka les. Banyak yang sampai ke Pare kan, ke kampung Inggris buat les biar cepet. Tapi kalau ada yang memang dia masih kerja terus disambi karena umurnya masih muda. Misal contoh aku ada tuh yang waktu itu follow dan nanya-nanya, dia umur 22. 22 kan masih muda banget ya. Jadi dia masih kerja juga. Jadi dia disambi belajar bahasa Inggrisnya dari sekarang ibaratnya gitu ya, tapi waktu itu sih udah sebelum aku kesini. Jadi sekarangnya dia itu udah lama ya. Terus dia kemarin ngabarin aku dia belum dapet IELTS karena bahasa Inggrisnya masih kurang, karena dia kan belajar sambil kerja jadi nggak fokus kata dia, jadi bahasa Inggrisnya dia masih kurang, jadi dia nggak dapet belum berani ambil IELTS. Tapi dia cerita ke aku kemarin dia ngabarin dia udah granted visa turisnya ke Australia, jadi dia bakal ke Australia pakai visa turis dulu katanya gitu. Terus mungkin dari situ dia bilang kalau ada chance bisa langsung ganti student, mungkin dia akan langsung ganti chance student. Mungkin dia akan ambil chance itu, maksud aku ganti visa student daripada mesti balik lagi buat ambil IELTS terus ngeplay WHV kata dia gitu. Ya kalau memang dia bisa kesini pakai visa turis terus apply studentnya onshore, memang menurut aku ya memang mendingan gitu sih daripada dibalik lagi. Dan dia cerita ke aku karena kita memang lumayan deket, dan selain dia follow aku dari lama juga karena dia juga sempat waktu dulu aku nganggur sebelum ke Australia, aku kan pernah buka online course yang buat paketan 10 kali pertemuan belajar IELTS in general IELTS gitu. Maksudnya IELTS akademik tapi belajarnya in general gitu loh. Kayak enggak detail banget gitu, tapi tentang IELTS gitu. Pokoknya 10 kali pertemuan lah kalau memang yang udah ada basic English, terus conversationnya udah oke, basicnya udah dapat gitu kan ya. Itu kan sebenarnya pasti dapat 4,5 itu. Jadi mereka cuma butuh tahu IELTS tuh kayak apa, gambaran besarnya gitu biar mereka nanti pas ngerjain soal nggak kaget. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh dulu tuh ada 10 orang. Dulu kan aku buka kuota buat 10 orang ya. Jadi 10 orang 10 sesi per 10 sesi pertemuan per paket. Jadi 10 orang ini berarti artinya 10 orang ini berarti artinya 10 paket. Jadi waktu itu aku karena nganggur belum kesini, cuman tinggal nunggu granted, jadi aku buka kursusan online kayak gitu dulu. Dan itu banyak yang ambil ke aku itu rata-rata anak Jakarta sama anak Makassar, karena menurut mereka itu harganya murah banget. Iyalah buat mereka murah banget karena mereka di city yang mahal. Gitu. Jadi si anak ini cerita ke aku karena kita deket dari situ. Nanya apa nih, 100 juta habis nggak sih kak kalau mau WHV? Ya enggak loh, 100 juta banyak bener. Gila, 100 juta bisa buat student. Bisa buat student dari ambil yang bahasa Inggris dulu itu. Ya ampun, kalau nggak nambahin 80 atau 100 lagi juga langsung bisa aku keri. 100 juta mah banyak banget, gila. Nih, orang ya, aku kasih tahu ya. Dulu nih ya, anak-anak zaman aku tahu WHV, teman-temanku tuh semua ke Australia pakai WHV itu mereka karena pingin nabung 100 juta. Target mereka itu 100 juta setahun target tabungannya. Ya kali buat WHV doang aja ngabisin duit 100 juta. Kalau aku mau ya nggak mau lah. Bikin cium. Nanya apa sih? Umur 30 masih bisa WHV enggak? Ada yang udah jawabin. Tuh, masih bisa. Ya emang masih bisa. Pokoknya selama belum 31 ya masih bisa. Terus ada yang waktu itu nanya kan, kak kalau misalnya untuk second year sama third year kalau udah di atas 30 bisa kan ya kak? Yang penting kan first year-nya masih 30. Aku bilang enggak, aturannya tuh sama, mau first year, second year, third year, semua tuh sama, hitungannya maksimalnya 30. Cuman kalau kalian udah di sini terus kalian stuck di sini, kemarin itu dari pemerintah ada bantuan apa itu Nilfak sama Covid visa itu. Nah ini nggak tahu nih Covid visa sampai kapan nih. Butuh berapa kak? Aku baru mulai kerja, jadi pengen mulai nabung, tapi sekarang lagi les Inggris dulu biar lebih siap berangkat. Ya itu tadi aku bilang,
Kamu hitung aja, pertama biaya paspor berapa, medical check up kan sekitar 1 juta, terus SKCK tuh cuma kayak 30.000 sih, tapi tergantung kalau kalian di Polres di charge lagi ya lebih. Terus tadi biaya les Inggrisnya kalian berapa, paspor itu aja sih paling ya, sama tabungan itu yang diminta pemerintah 5.000 itu. Ngomong-ngomong gengs, 16 detik lagi mati live-nya, cuma bisa 1 jam kan, tuh kan. Kak ceritain dong pengalaman kerja. Ya pengalaman kerja udah tadi, apalagi ya, udah mau mati nih 5 detik lagi, bye bye.